Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini serial dividen ya, bagi investor yang suka dividen, dividen investor, atau yang soal saya sih yang lebih ke growth ya, dividen growth investing. Jadi saham itu terus bertumbuh dan memberikan dividen setiap tahun. Kalau kita hitung ini dividen yieldnya bisa dari 8% ya, bahkan bisa lebih dari 10%. Disclaimer sebelumnya, ini bukan ajakan jual beli, silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Beberapa dari kalian pasti tahu saham ini IPCC, ini saham milik pemerintah ya, perusahaannya ya, BUMN, jadi di bawah perusahaan Pelindo ya. Harga saham saat ini 1270, sempat naik di 1400-an ATH-nya ya. Tahun kemarin sih masih di seputaran 700 sampai 900-an. Dan terus naik harga sahamnya. Ini mungkin turun gara-gara ini aja, gara-gara sentimen geopolitik dan MSCI aja jadi ikut keseret IHSG. Nah ini histori pembagian dividen dari IPCC ini ya, untuk interimnya yang kemarin tahun 2025 ini Rp26. Kalau biasanya dividen payout rasionya 80%, maka kemungkinan jumlah keseluruhan tahun 2025 Rp112 ya. Jadi yang dibayar sudah 26, sisanya 86. Ini kemungkinan di bulan Juni ini IPCC akan bagikan dividen final Rp86, nanti RUPS-nya tanggal 10 Juli. Ini rutin 2 kali setahun, kecuali kemarin pas COVID memang lagi kena dampak ya. Dividen ini bisa 8%, 9%, bahkan lebih dari 10% ya, tergantung EPS dan juga harga sahamnya. Nah ini bidang usahanya penyediaan dan atau pelayanan bongkar muat kargo. Jadi ada mobil, khususnya mobil listrik ya, ini kan mobil listrik lagi meningkat ya. Mobil listrik, alat berat, bus truk dan lain sebagainya. Jadi jasanya dia tuh jasa di terminal di pelabuhan ya, bongkar muat, ada bongkar muat barang juga ya, jadi rupa-rupa juga di sana. Jadi ada 6 wilayah di Indonesia ya, jadi ada 6 wilayah, ada di Sumatera, di Kalimantan, nanti kita lihat di mapnya ya. IPCC ini pemiliknya dari Pelindo Multi Terminal 71,28% pengendalinya ya. Kemudian ada PT Pelabuhan Indonesia Investama 5,5%, PT Multi Terminal Indonesia 0,72%, sisanya publik ini 22,48%. Ini wilayah operasionalnya. Jadi di Sumatera bagian utara di Belawan ya, ini sudah dari 2022. Kemudian di Jakarta ya, ada juga di Kalimantan di barat, bagian barat, ada di Balikpapan, ada di Banjarmasin. Jadi Kalimantannya ada 3 ya, Sumatera 1. Di Pulau Jawa ini ada Gresik sama Jakarta. Satu lagi yang paling timur di Sulawesi, di Makassar. Jadi belum sampai merambah ke daerah Maluku, Nusa Tenggara ataupun di Papua ya. Jadi kemungkinan ruang bertumbuh masih ada ini. Nah, jadi untuk tahun buku 2025 ini mobil yang sudah di loading dan unloadingnya ada hampir 1 juta ya, 957.000 unit, meningkat 11,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk bongkar muat kendaraan berat ini ada 288.000 unit, meningkat 43% ya. Bongkar muat spare part ini 156,59%, meningkat 154%. Bongkar muat motor 387, meningkat 15,85%. Ini kinerja IPCC, jadi kita lihat dulu kinerja tahun 2025-nya ya. Secara total aset, IPCC meningkat dari 5 tahun sebelumnya 1,9 triliun ke 2,05 triliun ya. Tingkatannya nggak terlalu banyak. Cuman hutangnya sedikit ya, dari 800 jutaan ke 600 jutaan. Ini pun kayak sepertinya nggak ada utang bank ya, saya belum cek lebih lanjut. Paling hutang usaha aja. Jadi ini DER-nya, debt to equity ratio-nya masih sekitar 0,5-an. Ekuitasnya sekitar 1,3 triliun, 1,4 triliun ya. Kasnya banyak ya. Jadi ini perusahaan yang cash rich.
Cashnya ada 1,1 triliun. Revenue untuk tahun 2025 ini meningkat ya. Kalau kita lihat ini meningkat dari 500-an miliar ke 900-an miliar. Laba bruto juga meningkat dari kurang dari 200 ke hampir 400. Laba bersih, kita langsung laba bersih aja, ini dari 60 miliar, 100-an, 190, 200, sekarang 256 ya. Naik terus angkanya. Return on equity ini rasio-rasio yang penting yang saya gunakan ya. ROE-nya 2 digit, berkisar di 15%, 16%, bahkan tahun kemarin 18% ya. Gross profit margin sampai NPM dijaga juga di 2 digit ya. Net profit margin tinggi, 25% lebih. Ini sangat bagus ya perusahaan dengan performa seperti ini. Jadi BUMN juga ada yang bagus. Ini kalau kita lihat pertumbuhan EPS-nya ya, EPS-nya dari 2021 33 rupiah per lembar sampai 2025 aja nih yang full ya. Kalau 2026 kan ini disetahunkan ya. Jadi kalau kita lihat full 2025 ini meningkat secara CAGR setiap tahunnya itu 33,7% ya. Jadi meningkatnya sangat drastis ya, 33% ini luar biasa. Ini riwayat dividennya, kalau kita anggap tadi ya dividennya itu 80%, dividen payout ratio yang 80%, maka kemungkinan 112 rupiah, ini dengan harga sekarang yieldnya hampir 9% ya. Jadi riwayat dividennya kurang lebih 11, 12, 13, dan 9. Jadi bergantung harga sahamnya kan, mungkin waktu itu harga sahamnya masih di 900-an, 700-an, jadi dividen yieldnya tinggi. Secara PER dan PBV ini sudah termasuk harga wajar ya, sekitar 9-10. Ini 9, PER-nya 9, dan PBV-nya 1,7. Sudah di harga wajarnya. Nah ini untuk performa 2026 Q1 ya. Tadi kan disetahunkan ya, ini yang per Q1-nya. Pendapatan ini turun sedikit ya, 0,5% dari 203 miliar ke 202 miliar. Laba brutonya naik, jadi beban pendapatannya ini berkurang ya, dari 125 miliar ke 118 miliar. Artinya mereka lebih efisien di pengeluaran mereka, di COGS mereka, sehingga laba brutonya naik 7,8%. Laba usaha juga pun ikut naik ya, 12,1%, sehingga bottom line-nya meningkat sedikit ya, 3%, dari 51,1 miliar ke 52,8 miliar. Nah, ini segmen pendapatan mereka ini dalam miliar, jadi ada jasa terminal, ada jasa barang, rupa-rupa usaha, ini pengusaha tanah nggak terlalu signifikan ya. Jadi kalau kita lihat ini yang paling dominan masih di pelayanan jasa terminal, meningkat dari 478 ke 600-an ya, 700, tahun kemarin 800-an, dominan sekali. Saat ini hampir 200, jadi kemungkinan kalau tidak ada masalah setahun pun hampir menyerupai atau bahkan mungkin lebih ya. Pelayanan jasa barang ini juga sedikit meningkat dari 32 ke 75, lumayan ya. Rupa-rupa ini macam-macam ya, macam-macam ini menurun dari 27 ke 18. Saat ini sudah 10. Nah, ini perhitungan saya terkait harga wajar saham ini ya, ini bisa menjadi acuan, tapi lakukan analisis lebih lanjut karena ini hanya edukasi aja ya. Ini asumsi harga market. Jadi naik ya dari 2021 itu 500-an, masih nggak beda jauh ya. Terus naik ke 700 tahun 2023, 2024. Nah 2025 sudah ke 1000-an nih ya. Bahkan mungkin masih dari 700 dia naik ke 1300-an. Nah ini EPS-nya, kemudian growth-nya ya. Jadi PER-nya tadi yang kita baca tadi ya, PER-nya ada yang 6, terus 9, sekarang disetahunkan di 11. Ini dividennya, dividen bagian dividen yield-nya segini ya. Terus dengan growth sekarang di PEG 0,3 ini bagus ya, jadi di bawah 1 PEG-nya. Jadi harga wajarnya di hitungan saya ini di 4.600-an. Jika menggunakan CAGR tadi yang 33,7% tadi pun, ini harga wajarnya di 4.600-an, jadi hampir sama ini harga wajarnya. Namun jika kita membaca dari PEG rata-rata industri, jika ini 0,3 kan murah banget ya. Kalau rata-rata industrinya kita ambil aja di 0,72, ini maka harga wajarnya di 1.800. Jadi kalau sekarang harganya 1.300, 1.200 ini masih diskon ya. Namun ini bukan ajakan jual beli, silahkan Anda cermati lebih lanjut. So kesimpulannya, kinerja perusahaan terus bertumbuh, CAGR ini tadi bagus ya, 33%, margin juga tebal ya, 20-an persen.
Kemudian utangnya juga kalau kita bandingkan dengan equity masih di bawah 1 ya, atau 0,5 kali. Terus permintaan mobil listrik ini pastinya akan terus berlanjut ya, apalagi ada sentimen subsidi ya, subsidi mobil listrik dari pemerintah. Kemudian bagi yang dividen investing ini cocok sekali ya, nyicil-nyicil saham kayak gini, apalagi ini punya pemerintah dan kinerjanya bagus ya, harusnya aman ya, dilindungi juga oleh Danantara. Tentunya ini dividennya sekarang 2 kali setahun, jadi kita bisa gulung terus ini dividen setiap mereka membagikannya. Taruhlah yieldnya 8% aja dari yang kita beli, cocok sekali ya buat kita. Apalagi kalau kalian punya dana di cash, terus pas dia lagi anjlok, market lagi anjlok, dan sahamnya terkoreksi, kalian bisa mulai cicil buy. Karena valuasinya juga kita lihat tadi kan per PBV ya masih, kalau PBV yang kayak gini mungkin di bawah 2 tuh masih bagus lah ya, dengan per yang di bawah 10 masih bagus, walaupun kalau secara kaidah umumnya sudah price in. Namun jika kita pakai price to earning growth, ini harusnya harga wajarnya ini di 4 ribuan, jadi harga sekarang ini masih diskon jauh. Jika kalian ingin beli, bisa entry, kalau bisa di bawah 1300 itu bagus, karena sekarang 1270 ini udah bagus sih menurut saya, karena saya udah perhatikan berapa bulan ini, saya udah beli juga. Jadi supportnya tuh di sekitar 1300, bahkan bisa di 1300 ke bawah, ini udah bagus, kalian bisa mulai cicil beli. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, konten ini hanya bisa edukasi saja. Oke, sekian saja dari saya, happy cuan selalu, bye bye.